Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Arif Febrianto MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam dan kepada teman-teman yang saya banggakan. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi terkait dengan kerukunan antar umat beragama. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama adalah saya sendiri, Yuli Fatmania NPM 047. Yang kedua adalah Ridwan Fajar Aprianto NPM 060. Yang ketiga adalah Muktiar Retno-Dewanti NPM 074. Dan yang keempat adalah Hari Santoso NPM 006. Berikut pemaparan materi dari kelompok kami. Pengertian kerukunan umat beragama. Dalam pengertian sehari-hari, rukun dan kerukunan berarti damai dan perdamaian. Sedangkan secara istilah berarti baik dan damai, atau berarti hidup bersama dalam masyarakat dengan kesatuan hati dan perdamaian. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kerukunan ialah hidup damai dan tentram, saling toleransi antara masyarakat yang beragama sama maupun berbeda. Kesediaan mereka untuk menerima adanya perbedaan keyakinan dengan orang atau kelompok lain. Dalam ajaran Islam bahwa semua manusia itu bersaudara tanpa memandang perbedaan. Hal ini dikemukakan dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi, Innamal mu'minuna ihwatun fa aslihu baina ahwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun, yang artinya orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu dan takutlah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Kemudian, materi yang selanjutnya yang kedua adalah kerukunan umat beragama jika dilihat dari sudut pandang Islam. Dalam Islam, kerukunan disebut juga dengan tasamuh atau toleransi. Sehingga toleransi itu adalah kerukunan sosial kemasyarakatan, tetapi bukan dalam bentuk akidah Islamiyah atau keimanan, karena akidah telah dijelaskan secara tegas dan jelas di dalam Al-Quran dan juga hadis. Manusia yang beriman itu mempunyai dua dimensi hubungan yang harus selalu dipelihara dan juga dilaksanakan. Yang pertama adalah hubungan vertikal. Ini merupakan hubungan dengan Allah SWT yang ditunjukkan dengan sholat dan juga beribadah kepadanya. Selanjutnya yang kedua adalah hubungan horizontal. Ini adalah hubungan dengan sesama manusia di masyarakat. Ini dibuktikan dalam bentuk perbuatan yang baik. Di antara persaudaraan sesama manusia itu harus dilandasi dengan kesamaan dan juga kesetaraan manusia di hadapan Allah SWT. Ajaran Islam yang mengungkapkan hidup damai, rukun, dan toleransi diantaranya adalah beberapa poin di bawah ini. Yang pertama adalah manusia adalah makhluk sosial yang diciptakan berbeda-beda. Perbedaan ini sudah menjadi ketetapan Allah SWT. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsya wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Berdasarkan hal ini, maka toleransi menjadi satu ajaran penting yang harus dibawa dalam setiap risalah keagamaan, tidak terkecuali pada sistem teologi Islam. Kemudian, yang kedua adalah perbedaan keyakinan yang tidak bisa dipungkiri. Secara sosiologis, pengakuan terhadap adanya keragaman keyakinan ini merupakan pengakuan toleran yang paling sederhana.
Namun, pengakuan secara sosiologis ini tidak berarti mengandung pengakuan terhadap kebenaran teologis dari agama lain. Toleransi dalam kehidupan keagamaan yang ditawarkan oleh Islam sangatlah sederhana dan juga rasional. Islam mewajibkan para pemeluknya untuk membangun batas yang tegas dalam hal akidah dan juga kepercayaan. Nah, pembatasan yang tegas dalam hal akidah atau kepercayaan inilah yang merupakan upaya Islam untuk menjaga para pemeluknya agar tidak terjebak pada sinkretisme. Allah SWT berfirman pada Quran Surat Al-Kafirun ayat 1-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abattum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Artinya, katakanlah hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. Dan aku pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan apa yang aku sembah. Untukmu agamamu, dan untukkulah agamaku. Selanjutnya, poin yang ketiga adalah tidak ada paksaan dalam beragama. Berdasarkan kebebasan nurani, lahir kebebasan beragama, karena sejak dini Al-Quran dan Sunnah menegaskan bahwa keberagaman harus didasarkan pada kepatuhan yang tulus kepada Allah SWT. Karena itu pula, tidak ada paksaan dalam menganut agama, sebab beragama itu bersumber dari jiwa dan nurani manusia. Selanjutnya yang keempat atau yang terakhir adalah mengikuti keteladanan Rasulullah. Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kita diharuskan untuk mengikuti keteladanannya. Perilaku Rasulullah itu adalah perilaku akhlak. Sedangkan akhlak itu adalah norma dan etika pergaulan yang berlandaskan dengan Islam. Ia tidak hanya mengatur etika pergaulan antar sesama manusia, tetapi juga dengan alam lingkungan serta dengan penciptanya. Perilaku akhlak ini semuanya telah dicontohkan oleh Rasulullah. Terdapat juga banyak sunnah Nabi yang terkait dengan perintah bagi umatnya untuk terus menjaga sikap dan perilaku mereka agar tidak melanggar batas-batas kemanusiaan, meskipun berbeda dalam keyakinannya. Selanjutnya, prinsip kerukunan umat beragama. Yang pertama, Islam tidak membenarkan adanya paksaan dalam memeluk suatu agama. Terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi la ikraha fiddin qad tabayyana rusydu minal ghayy famay yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa lam fissama laha wallahu sami'un alim, yang artinya tidak ada paksaan untuk agama, sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada Taurat dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat, yang tidak akan putus, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Selanjutnya yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melarang umat Islam untuk berbuat baik, berlaku adil, dan tidak boleh memusuhi penganut agama lain, selama mereka tidak memusuhi, tidak memerangi, dan tidak mengusir orang Islam sesuai dalam hadis surat Al-Muftahanah ayat 8 yang berbunyi la yanhakumullahu anil lazina lam yukhatilukum fid dini walam yukhrijukum min diyarikum antabaruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin, yang artinya Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.
Pandangan Islam hanya agama Islam yang benar, namun Islam mengakui eksistensi agama lain. Setiap pemeluk agama memiliki kebebasan untuk menjalankan agamanya masing-masing. Bagi orang Islam adalah amalan menurut syariat Islam, dan bagi penganut agama lain adalah amalan menurut syariat agamanya masing-masing. Selanjutnya, yang keempat, Islam menghalalkan makan binatang sembelihan ahli kitab dan menghalalkan laki-laki muslim menikahi wanita ahli kitab sesuai dalam hadis surat Al-Maidah ayat 5. Yang kelima, Islam mengharuskan berbuat baik dan menghormati hak-hak tetangga tanpa membedakan agama tetangga tersebut. Sikap menghormati tetangga tersebut dihubungkan dalam iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan iman kepada hari akhir. Bagaimana kerukunan umat beragama di Indonesia? Dalam konteks keindonesiaan, bahwa bangsa Indonesia adalah terdiri dari beragam etnis, bahasa, budaya, dan agama. Dari keragaman ini tidak menutup kemungkinan munculnya konflik dan gesekan kepentingan. Menteri Agama RI tahun 1978 hingga 1984 menetapkan tri kerukunan beragama, yaitu 3 prinsip dasar aturan yang bisa dijadikan sebagai landasan toleransi antara umat beragama di Indonesia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kerukunan intern umat beragama, yaitu kerukunan intern masing-masing umat dalam satu agama, seperti kerukunan di antara aliran-aliran, paham-paham, mazhab-mazhab yang ada dalam suatu umat atau komunitas agama. Yang kedua, kerukunan antar umat beragama, yaitu kerukunan di antara umat agama yang berbeda, seperti kerukunan di antara para pemeluk agama-agama yang berbeda-beda, yaitu di antara pemeluk agama Islam dengan pemeluk agama Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha. Yang ketiga, kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah, yaitu kerukunan antara umat agama dengan pemerintah ialah supaya diupayakan keserasian dan keselarasan di antara para pemeluk atau pejabat agama dengan para pejabat pemerintah yang saling memahami dan menghargai tugas masing-masing dalam rangka membangun masyarakat dan bangsa yang beragama. Menjaga kerukunan hidup antar umat beragama. Menjaga kerukunan hidup antar umat beragama salah satunya dengan dialog antar umat beragama. Salah satu prasyarat terwujudnya masyarakat yang modern yang demokratis adalah terwujudnya masyarakat yang menghargai kemajemukan masyarakat dan bangsa serta mewujudkannya dalam suatu keniscayaan. Untuk itulah kita harus saling menjaga kerukunan hidup antar umat beragama. Indonesia yang multikultural, terutama dalam hal agama, membuat Indonesia menjadi sangat rentan terhadap konflik antar umat beragama. Maka dari itu, menjaga kerukunan antar umat beragama sangatlah penting. Dalam kaitannya untuk menjaga kehidupan antar umat beragama agar terjaga sekaligus tercipta kerukunan hidup antar umat beragama, misalnya dengan cara sebagai berikut. A. Menghilangkan perasaan curiga atau permusuhan terhadap pemeluk agama lain, yaitu dengan cara mengubah rasa curiga dan benci menjadi penasaran yang positif dan mau menghargai keyakinan orang lain. B. Jangan menyalahkan agama seseorang apabila dia melakukan kesalahan, tetapi salahkan orangnya, misalnya dalam hal terorisme. C. Biarkan umat lain melaksanakan ibadahnya, jangan olok-olok mereka karena ini bagian dari sikap saling menghormati. D. Hindari diskriminasi terhadap agama lain, karena semua orang berhak mendapat fasilitas yang sama seperti pendidikan, lapangan pekerjaan, dan sebagainya. Diskriminasi adalah tindakan yang memperlakukan satu orang atau satu kelompok secara kurang adil atau kurang baik daripada orang atau kelompok yang lain. Dengan memperhatikan cara menjaga kerukunan hidup antar umat beragama tersebut, hendaknya kita sesama manusia haruslah saling tolong-menolong, dan kita harus bisa menerima bahwa perbedaan agama dengan orang lain adalah sebuah realitas dalam masyarakat yang multikultural, agar kehidupan antar umat beragama bisa terwujud.
serta mampu untuk menghormati dan menghargai antarumat beragama. Allah SWT berfirman dalam Quran surat Al-An'am 108 yang artinya, dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Al-An'am ayat 108. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.